Selamat pagi kelas 3. Kembali lagi kita akan belajar komputer. Nah, hari ini materi kita masih di WordPad. Oke. Nah, hari ini kita akan memformat font. Nah, memformat font itu maksudnya adalah untuk mengedit tulisan atau naskah kita ini. Bisa diwarnai, bisa diganti jenis tulisannya, atau dia dibuat tulisannya ke tengah atau perataan teks nanti. Nah, oke. Yang pertama kita akan memilih atau memblok teks. Nah, di sini sudah ada teks yang Ibu ketikkan di halaman 43. Ada 42 dan 43. Nah, kita langsung masuk saja ke aktivitas siswa, karena nanti bisa sekalian di situ Miss jelaskan langkah-langkah untuk memformat font atau tulisan atau teks yang sudah kita ketikkan. Nah, di halaman 42 dikatakan di situ ketikkan teks berikut. Ini sudah ada, Ibu ketikkan teksnya, ada 3 paragraf. Oke. Nah, di sini ini untuk judulnya. Lalu kamu enter 2 kali masuk ke paragraf yang pertama. Oke, ini dia. Nah, enter 2 kali lagi masuk ke paragraf yang kedua. Enter lagi 2 kali lalu masuk ke paragraf yang ketiga. Oke, dikatakan di situ, maka format teks di atas akan dengan ketentuan sebagai berikut. Untuk judul ada diberikan di situ, ada jenisnya, ukuran, warna, dan perataannya. Nah, di sini yang pertama kita pelajari adalah memblok. Nah, memblok tulisan ada di situ untuk memilih tulisan. Nah, caranya langkahnya adalah klik, tahan, geser dia sampai mana tulisan yang mau kita rubah. Nah, untuk merubah jenis tulisan atau warna atau ukurannya, yang pertama kita lakukan harus memblok atau memilih teksnya. Nah, ini sudah kita blok. Lalu katanya judulnya ditentukan di situ untuk tulisannya jenisnya Allison. Nah, di sini kalau sudah kita blok, lalu kita kembali ke font. Font di sini adalah untuk mengganti jenis tulisan. Font ini terletak pada menu home. Oke, ini dia font untuk mengganti jenis tulisan. Nah, di situ dikatakan kita mau mengganti jenis tulisannya dengan Allison. Nah, sementara Allison di WordPad tidak ada. Jadi nanti pilih salah satu jenis tulisannya suka hati yang mana, tinggal kita scroll aja ke bawah. Misalnya, Ibu mau pilihnya jadi yang mana ya? Ini misalnya. Coba kita pilih mana yang cantik. Nih, Krals MT. Coba. Nah, ini dia sudah berubah. Lalu ukurannya dikatakan di situ 20. Nah, ini ada font size. Tanda panahnya kamu klik ke bawah. Ini untuk mengatur ukuran tulisan. Coba kita buat 20. Oke, sudah berubah dia. Lalu katanya warnanya biru. Nah, ini font color. Font color ini, nah di sini ada text color. Text color itu untuk merubah jenis tulisan, untuk merubah warna tulisannya. Nah, kita diminta di situ warna biru. Oke. Nah, sudah berubah menjadi warna biru. Lalu katanya ratanya tengah. Nah, di sini ada namanya alignment. Alignment ini untuk perataan teks. Ini alignment text left untuk perataan kiri. Nah, kalau yang ini center untuk tengah. Kalau yang ini untuk kanan, nah kalau ini namanya justify, rata kiri dan kanan. Ini kalau untuk puisi jarang dilakukan untuk rata dan kiri dan kanan. Untuk mengetikkan teks yang banyak, nah ini bisa digunakan. Nah, sementara untuk tugas kita diminta perataan teksnya center atau tengah. Klik dia. Oke, sudah selesai untuk judulnya. Nah, untuk judulnya yang kita gunakan tadi adalah font, font size, font color atau text color, dan perataan teksnya center. Oke,
Nah, lanjut kita untuk paragraf 1 sampai 3, jenis tulisannya monotype kursiva. Oke. Jadi Ibu mau minta ini kita ganti aja. Nggak usah 1 sampai 3, paragrafnya beda-beda. Nah, yang pertama ini kita ketikkan, kita blok. Nah, membloknya jangan lupa klik tahan, tarik ke bawah sampai mana batasnya. Kalau sudah lalu lepaskan. Nah, di sini kita cari monotype kursiva. Nah, kalau untuk mencari jenis tulisan, dia kan huruf M, monotype. Langsung aja ketikkan di sini huruf M. Di sini ya, kita ketik huruf M. Maka dia akan ke bawah. Inilah jenis tulisan untuk dia yang inisial huruf pertama M. Nah, ini ada monotype kursiva. Oke. Tulisannya ada 14 ukurannya. Oke. Lalu katanya warnanya hijau. Text color-nya warnanya hijau. Dan perataan tengah, kita klik tengah. Nah, ini dia. Sudah berubah ya. Nah, untuk yang paragraf kedua, tetap juga kita gunakan monotype kursiva. Oke. Nah, warnanya yang kita bedakan ya. Warnanya yang kita bedakan. Ukurannya tetap 14. Oke, perataan teksnya tengah, center. Lalu warnanya kita rubah jadi merah. Nah, ini dia. Lanjut ke paragraf ketiga. Sama kayak tadi, monotype kursiva. Jenis tulisannya. Sebentar, mana tadi monotype kursiva? Oke. Ukurannya font size-nya tetap 12. Lalu kita pilih center. Dan warnanya kita buat jadi warna coklat. Oke, tidak, ini warna coklatnya. Nah, ini dia. Nah, ini sudah selesai kita. Oke, sudah selesai pekerjaan kita. Nah, ada judulnya sudah kita ganti. Nah, jadi untuk hari ini khusus untuk hanya menformat tulisan. Nah, seperti yang di buku kamu, halaman 40, di situ ada juga untuk icon bold, italic, dan underline. Bold untuk menebalkan, italic untuk memiringkan, dan underline untuk menggarisbawahi. Coba kita buat dulu judul kita. Nah, blok judulnya kita mau buat dia bold atau menebalkan. Kamu perhatikan ya. Silakan diperhatikan perubahan apa yang terjadi. Nah, ini dia bold. Nah, dia akan bertambah tebal. Kalau italic, dia akan miring tulisannya. Nah, kalau underline, maka teksnya akan mempunyai garis bawah. Oke? Ini bisa? Nah, ini dia ya. Untuk bold, italic, dan underline. Nah, seperti yang di buku juga, ada efek khusus, strike out. Nah, di sini untuk strike out maksudnya untuk garisnya, ini teksnya kita garisi. Misalnya coba, nih perhatikan lagi ya, mana perubahannya. Nah, ini dia, strike through ini untuk memberikan garis pada teksnya, bukan di tengah, bukan di bawah, tapi di tengah. Ini dia, ada perubahan ya, ada perubahan kamu perhatikan. Oke, ini dia. Ini yang untuk strike out. Oke, nah. Untuk yang subscribe, lalu dia ada superscript. Nah, ini untuk kalau kita membuat tulisan di atas atau pangkat. Nah, misalnya, Ibu mau buat Indonesia. Nah, ini kalau superscript, dia kembali di atas. Misalnya ada tulisan, ini biasa untuk kalimat matematika kita, misalnya X pangkat 2. Nah, misalnya ini pangkat 2. Nah, ini sudah ada 2 ya kan? Nah, begitu juga dengan superscript, subscript. Nah, ini untuk yang di bawah. Oke. Nah, lalu apalagi di situ text highlight color, memberi warna sudah. Pada teks sudah kita gunakan tadi ini, oke? Nah, ini perataan teks juga sudah kita gunakan. Terus ada lagi decrease indent, menggeser teks ke kiri. Nah, misalnya ini. Nah, ini dia.
Kalau decrease indent, oke, dia akan menggeser teks ke kiri. Coba kita klik. Ini dia. Bentar ya. Kecilkan dulu tampilannya, maka akan nampak. Sini ada tampilannya, usahakan dia biasa kita menggunakan ukuran yang 100%. Misalnya ini. Kita klik. Nah, ini tadi karena sudah kita buat, coba. Oke, ini dia. Nah, dia akan bergeser ke kiri karena ini sudah ke kiri kali. Coba yang dia increase, maka dia akan bergeser ke kanan. Coba kita klik lagi, dia akan bergeser ke kiri. Nah, ini dia. Kalau yang ini namanya numbering. Numbering atau dia start a list, memberikan tanda. Nah, di sini ada tanda banyak, ada mau lingkaran, ada angka, ada huruf dia untuk pilihan berganda, ada angka Romawi. Ini jarang kita gunakan. Nah, lanjut. Line spacing. Nah, ini line spacing ini, nah, ini merupakan jarak antar tulisan. Oke, misalnya Ibu blok untuk paragraf pertama. Nah, spasinya, line spacingnya, nah bisa kita rubah jadi 1,5. Nah, dia akan semakin turun. Kalau misalnya 2, nah ini semakin jarak antara tulisan pertama sama yang kedua, itulah yang dikatakan spasi. Oke, kalau sudah ini berarti mudah-mudahan paham semua, paham untuk mengerjakan, paham dan bisa dikerjakan. Oke, terima kasih kelas 3. Sampai ketemu minggu depan.